Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aturan emas atau golden rule untuk hamburan ya, pada kasus hamburan. Jadi, jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang peluruhan, bagaimana caranya mencari laju peluruhan menggunakan aturan emas atau golden rule. Nah, sekarang kita akan mencari tampang lintang hamburan menggunakan golden rule ya. Jadi, yang akan kita bahas adalah golden rule for scattering. Misalkan kita tinjau kasus hamburan, di mana hamburannya itu ya ada partikel pertama dan partikel kedua. Partikel pertama, partikel kedua mereka saling bergerak, kemudian terjadi tumbukan. Hasil tumbukannya ya itu berupa partikel 3, 4 dan seterusnya sampai partikel ke N. Ya, jadi partikel pertama menunggu partikel yang kedua, saling tumbukan, kemudian hasil tumbukannya menghasilkan partikel 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Nah, formula untuk tampang lintang hamburan itu adalah sigma sama dengan S H² per 4 P1 dot P2, ini akar P1 P2 dikurangi dengan M1 M2 kuadrat. Jadi yang sebelah sini itu adalah kontribusi dari partikel yang mengalami hamburan. Karena partikel yang mengalami hamburan itu adalah partikel yang pertama dan partikel yang kedua, maka di sini adalah P1 P2. Dan S di sini itu masih ingat ya, S itu adalah koreksi statistik ya. Jadi kalau misalnya ada dua partikel yang identik, maka di sini S-nya itu adalah 1/2 faktorial. Tapi kalau di sini kan ini kita asumsikan tidak identik semua ya. Jadi kita anggap S masih S saja gitu. Oke. Jadi yang kontribusi di sini itu adalah partikel yang mengalami hamburan. Kalau misalnya partikel yang mengalami hamburan adalah partikel 3 dan 4, berarti di sini adalah P1 dot P3 dot P4. Karena di sini yang mengalami hamburan itu adalah partikel 2 dan 3, maka di sini adalah P1 P2. Integral M ini adalah amplitudo probabilitas 2pi pangkat 4 delta pangkat 4 P1 P2 minus P3 dan seterusnya sampai dengan Pn. Ya. Jadi ini menunjukkan yang delta pangkat 4 ini menunjukkan kelestarian energi momentum ya. Kemudian perkalian yang terakhir di sini ini menunjukkan partikel hasil hamburan ya. Jadi partikel hasil hamburan, karena hasil hamburannya adalah partikel 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Maka di sini perkaliannya itu dari C sama dengan 3 sampai dengan N. Seper akar PJ kuadrat plus MC kuadrat C kuadrat D pangkat 3 PJ per 2pi pangkat 3. Nah, ini misalkan kita tinjau kasus yang sederhana. Partikel 1 ya dan partikel 2 mengalami hamburan, kemudian hasil hamburannya adalah partikel 3 dan 4. Maka formulanya ya, tampang lintangnya berarti S di sini H² per 4 P1 dot P2 minus M1 M2. Ini masih sama ya, M kuadrat 2pi pangkat 4 delta pangkat 4 P1 plus P2 minus P3 minus P4. Ini kan menunjukkan menunjukkan hukum kelestarian energi momentum ya. Jadi kan P1 plus P2 itu sama dengan P3 P4 ya. Kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk delta berarti P1 P2 minus P3 P4. Oke. Nah, kemudian yang perkalian yang di akhir yang di sini ini adalah kontribusi dari hasil hamburan. Di sini yang terhambur partikel 3 dan 4, berarti 1/2 akar P3 plus M3 kuadrat C kuadrat D pangkat 3 P3 per 2pi pangkat 3. 1/2 akar P4 plus M4 C kuadrat D pangkat 3 P4 per 2pi pangkat 3. Ya. Kemudian ini kita di sini kan ada 2pi pangkat 3, di sini 2pi pangkat 3, berarti 2pi pangkat 6. Ya, 2pi pangkat 6, 2pi pangkat 6, kemudian di sini ada 2pi pangkat 4, berarti masih sisa 2pi pangkat 2. Di bawah itu masih ada 2pi pangkat 2, makanya di sini ada 2pi pangkat 2. Kemudian ini ada 2 ya. 2 berarti kan 4 ya, 4 kalikan 4 16. Oke. Nah, ini. Kemudian kalau dalam koordinat pusat massa, masih ingat ya, koordinat pusat massa sudah kita pelajari di mekanika 1 ya. Jadi kalau dalam koordinat pusat massa
P1 plus P2 itu sama dengan 0 ya. Ingat ya, ini koordinat pusat massa. P1 plus P2 itu sama dengan 0. Sehingga P2 itu sama dengan minus P1. Jadi yang ini, yang di bawah, akar P1 dot P2 kuadrat minus M1 M2 C kuadrat itu bisa dituliskan sebagai E1 plus E2 P1 per C. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita jabarkan, masih ingat ya yang vektor 4 yang sudah kita pelajari. P mu, jadi produk dari P mu itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat ya, di bab 3 ini kinematika relativistik. Kemudian P1 itu kan E1 per C, P momentum 3 ya. Kemudian P2 itu E2 per C, kemudian P2 momentum 3. Kemudian P1 dot P2 masih ingat perkaliannya ya, berarti kan E1 per C dikalikan dengan E2 per C dikurangi dengan P1 dot P2 kuadrat. Ini cara perkaliannya seperti ini. Nah, kemudian karena ini kita menggunakan koordinat pusat massa, center of mass ya. Jadi P2 itu kan sama dengan minus P1. Nah, ini kan kalau minus P1 kuadrat jadinya kan P1 kuadrat ya. Jadinya di sini adalah P1 kuadrat. Jadi P1 dot P2 itu sama dengan E1 per E2 per C kuadrat plus P1 kuadrat. Nah, kalau semisal kedua ruas ini kita kuadratkan, jadi P1 dot P2 kuadrat itu sama dengan E1 per C ini ya, E1 E2 C kuadrat dikuadratkan ditambah dengan P1 kuadrat berarti kan P1 pangkat 4 ditambah 2 E1 E2 C kuadrat P1 kuadrat. Ya, jadi hasil dari P1 dot P2 kuadrat adalah ini. Kemudian kita masih ingat M1 kuadrat C kuadrat itu sama dengan E1 kuadrat per C kuadrat minus P1 kuadrat. Ya, ini kan pakai rumus yang ini kan, P mu itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat itu sama dengan M kuadrat C kuadrat. Jadi kalau ada M1 kuadrat C kuadrat itu hasilnya berarti ini. Kemudian M2 kuadrat C kuadrat itu sama dengan E2 kuadrat per C kuadrat minus P2 kuadrat. Nah, minus P2 kuadrat kita ganti dengan P1 kuadrat. Sehingga M1, M2, C kuadrat dikuadratkan, ini kan sama saja kan M1 kuadrat, C pangkat 4. Nah, ini kan bisa didistribusikan sebagai M1 kuadrat, C kuadrat, M2 kuadrat, C kuadrat. Berarti perkalian antara ini dan ini ya. Nah, ini perkaliannya hasilnya adalah E1, E2 per C ya. Kemudian ini E1, E2 minus P1 ke sini ya, P1 ke sini, P1 kuadrat ke sini. Hasilnya ini. Ya, hasilnya ini kan sama ini. Suku kedua dan suku ketiga sama. Sehingga kalau kita masukkan ke tadi, akar P1 dot P2 kuadrat minus M1 M2 C kuadrat dikuadratkan, kita punya E1 E2 per C kuadrat dikuadratkan ya. Jadi ini adalah kontribusi dari yang ini ya. Jadi kontribusi yang ini kita substitusikan ke sini, dikurangi dengan yang ini. Ya. Jadi ini ada suku yang sama ya. E1 E2 dicoret-coret. Kemudian ada P1 pangkat 4, P1 pangkat 4 dicoret-coret, berarti sisanya ini saja. Ini kan semuanya mengandung P1 kuadrat per C kuadrat ya, bisa kita keluarkan. Jadi seper C kuadrat P1 kuadrat bisa kita keluarkan dari akar. Kemudian di sini ini berarti kita punya 2E1 E2 E1 kuadrat E2 kuadrat. Nah, ini kan bisa kita faktorkan dalam bentuk E1 plus E2 kuadrat. Ini ya, jadi kita punya akar seper C kuadrat P1 kuadrat E1 plus 2 kuadrat. Nah, ini kalau dikeluarkan dari akar kita punya seper C P1 E1 plus E2. Sehingga sigmanya yang di bawah itu kita ganti dengan ini. Ya.
kita ganti dengan ini, sehingga kita punya S H bar kuadrat per 64 pi kuadrat seperse P1 E1 E2. Integral M kuadrat dikalikan dengan delta pangkat 4 ya, P3 P4 ya. Kemudian kita mau ganti delta ya, kita mau ganti delta. Jadi kita mau ganti delta P1 P2 nya, kita ganti. Nah, P1 P2 itu sama dengan E1 plus E2 per C. Kenapa bisa seperti ini? Karena kan P1 vektor P1 ditambah dengan vektor P2 itu kan sama dengan 0. Jadi momentum 3 ya, vektor P1 ditambah P2 kalau dalam koordinat pusat massa, ini 2 itu kan sama dengan 0. Sehingga kan P1 plus P2 di sini itu kan vektor 4. Ya, energi momentum. Jadi momentumnya 0, berarti sisa energinya saja, sehingga P1 plus P2 itu sama dengan E1 plus E2 per C. Kemudian ini kan mau kita mau kita ekstrak menjadi delta pangkat 1 sama delta pangkat 3. Kemudian untuk yang P30, P40 itu seperti ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan untuk yang delta energinya, kita punya E1 plus E2 per C. Kemudian ini P30 nya jadi seperti ini, P40 nya seperti ini, delta pangkat 3 P3 plus P2. Nah, ini kenapa di sini P3 plus kenapa di sini cuma plus P3 plus P4 saja ya, karena P1 plus P2 nya tadi itu 0 ya. Sehingga cuma ada ini saja. Selanjutnya kita akan mengintegralkan ya. Jadi kita akan mengintegralkan ini, kita akan mengintegralkan P4, kita akan mengintegralkan P4 ya. Saya rasa Anda sudah mulai terbiasa dengan seperti ini ya. Jadi delta pangkat 3 P3 P4 D pangkat 3 P4 ini akan bernilai 1 apabila kita rubah P4 nya menjadi minus P3. Nah, ini bernilai 1 ya. Jadi ini bernilai 1, kemudian dengan merubah P4 menjadi minus P3. Ini P4 nya kita ganti menjadi P3, P4 nya kita ganti menjadi P3. Selanjutnya kita transformasi ya, transformasi koordinat yang awalnya dari kartesius ke koordinat bola. Jadi P3 kita transformasi ke R theta phi. Jadi R di sini adalah besarnya atau magnitudnya dari P3. Kemudian D pangkat 3 P3 ini kan ruang momentum. Itu bisa kita jabarkan R kuadrat sin theta dr d theta d phi. Atau bisa juga D kuadrat dr d omega. Nah, ini kan berarti adalah elemen luas ya, d omega ya. Dan M di sini ya, amplitudo probabilitas di sini adalah dia fungsi dari R, fungsi dari P3. Sehingga ini P3-nya, jadi alih-alih kita mencari tampang lintang dari hamburan, tetapi kita lebih memilih untuk mencari tampang lintang diferensial dari hamburannya. Jadi ini D3P3 itu bisa kita tuliskan sebagai R kuadrat dr d omega. Kemudian D omeganya ini bisa pindah ruas ya, bisa pindah ruas sehingga kita dapatkan D sigma per D omega itu sama dengan pi H bar per 8 pi kuadrat SC per P1 E1 plus E2 M kuadrat. Ini kan kita sudah pernah bahas ya di awal-awal itu, kenapa kok kita mencari D sigma D omega ya, ini kaitannya dengan rasio ya. Jadi ini adalah D fungsi theta itu ya. Jadi kita mencari D fungsi theta atau di tampang lintang diferensial. Nah, jadi kita punya formula seperti ini. Kemudian ini sisanya adalah integral terhadap R. Nah, ini triknya sama seperti yang kita lakukan di pertemuan kemarin. Jadi triknya kita menyederhanakan fungsi delta ya. Jadi kita menyederhanakan fungsi delta dengan mengasumsikan U itu sama dengan akar R2 plus M3 C kuadrat minus R kuadrat
plus M4 kuadrat C kuadrat. Ya, jadi kita mengasumsikan U sama dengan sekian, kemudian kita turunkan ya. Kita turunkan, kita dapatkan formula seperti ini ya. Atau DU DR-nya bisa kita tuliskan sebagai R per akar dikurangi R per akar. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi R kalikan ini akar M4 dikurangi dengan M akar M3. Nah, jadi kita punya DU per DR, sedangkan yang ini yang ada di dalam kurung sendiri itu adalah U ya. Sehingga kita punya DU per DR itu sama dengan U per akar R2 M3 akar R2 M4. Atau bisa kita tuliskan DU per RU itu sama dengan DR per akar M3 M4 ya, ini sorry ini M4. Jadi ini kita ganti ya. Jadi ini kita ganti menjadi U. Jadi kita punya E1 plus E2 per C minus U. R kuadrat DU per RU. Nah, ini R-nya kan bisa coret-coret pangkat 2, ini pangkat 1. Ya. Sehingga kita punya RU DU. Kemudian kita integralkan ini ya. Jadi kita integralkan ini delta DU ini akan bernilai 1 apabila U-nya kita ganti dengan E1 plus E2 per C. Jadi ini akan bernilai 1 ya apabila kita ganti U-nya dengan E1 plus E2 per C. Ya. Jadi kita dapatkan rumusan seperti ini. Kemudian di sini ya, yang di sini itu kita tadi kita sudah sederhanakan menjadi H bar kuadrat per 8pi kuadrat ya, SC per P1 E1 plus E2 M R kuadrat R per E1 plus E2 per C. Nah, ini R di sini itu kan besarnya P3. Kemudian E1 plus E2 ini kan bisa pindah ke sini ya. Ini ada E1 plus E2 makanya pangkat 2, pangkat kuadrat ya. E1 plus E2 kuadrat. Ya. Kemudian di sini ini C-nya harusnya hilang ya, sorry ini. Ini C-nya nanti hilang. Ini sama ini kan kuadrat jadinya ya. Sorry. Ini jadinya kuadrat ya, C kuadrat ini sorry ini. Nah, C kuadrat bisa masukkan ke sini ini. Nah, kemudian ini P1 ke sini ya. Jadi P3 per P1. Atau sebenarnya kan P3 ini dia mewakili hasil hamburan ya. Ya, P final. Jadi ini mewakili hasil hamburan, P1 itu mewakili proses sebelum terjadi hamburan. Jadi P initial. Jadi nanti kalau semisal Anda diminta untuk mencari tanpa lintang diferensial dari suatu hamburan, berarti kita langsung pakai rumus ini saja. D sigma per D omega itu sama dengan H bar C per 8pi kuadrat. Ini sorry ini C-nya udah coret ya. S per E1 plus E2 kuadrat M kuadrat PF per PI. Gitu.